Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ali baitihi wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa talamidina wa jama'atina wa ila hadrati muallifi hadzal kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adalina bi barakatihi, amin ya rabbal alamin. Bisa direkam juga itu, direkam. Ya. Meneruskan halaman 9 kemarin yang nomor 3, air suci tidak mensucikan. Air suci tapi tidak mensucikan. Yang pertama kemarin suci mensucikan, tidak makruh. Yang kedua suci mensucikan tapi makruh. Yang ketiga, air suci tidak mensucikan, yaitu pertama kemarin air mustakmal. Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah. Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah. Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah. Bima, sebab sesuatu. Khalatahu, yang mencampurinya. Minat tohiroti, dari perkara-perkara yang suci. Jadi yang ketiga ini contohnya suci tapi tidak mensucikan. Ada air suci tapi kecampuran barang yang suci lain tapi menyebabkan berubah. Kayak ini tadi kan ada air putih suci, dicampur kopi suci, tambah gula diaduk warnanya jadi hitam. Nah, maka ini suci, boleh diminum tapi tidak boleh dipakai wudhu. Nah, nggak mensucikan. Termasuk air jus, Sprite, Coca-Cola. Yang keempat, wama'un najisun. Wama'un najisun, dan air yang najis. Air najis, wahwa, yaitu alladzi halat yang masuk fihi, di dalam alladzi apa najasatun najis. Wahwa, dan air itu dunal kullataini, kurang 2 kolah. Yang keempat, air najis atau mutanajis, yaitu air yang kecampuran barang najis dan air itu kurang dari 2 kolah. 2 kolah, nomor 6 bawah keterangannya, lihat dalam kurung. Nomor 6 ini kan ada di bawahnya ini kurung, dalam kurung 6 itu kan ada tanda rujukan itu. Ini loh. Ini kan 6 di bawahnya loh, ada 6.
Rawa meriwayatkan al-khamsatu Imam 5 an Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Qala berkata siapa Abdullah bin Amr, anaknya sahabat Abdullah bin Umar bukan Amr ya. Sami'tu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dan Rasul itu yus'alu diminta anil ma'i dari air yakunu yang ada apa ma air bil falati di padang-padang tandus atau padang pasir minal ardi dari tanah. Suatu saat Rasulullah itu dimintain air para sahabat di tengah padang pasir. Wama yanubuhu, wama dan sesuatu yanubuhu yang menggantikan air minasiba dari binatang buas, wadawabi dan binatang melata. Sedangkan air itu bekas gitu loh, artinya bekas diminum atau kubangan bekas binatang-binatang. Faqala maka jawab siapa Nabi, idza kana jika ada alma'u air itu kullataini dua kolah, lam yahmil maka tidak mengandung apa air al-khobasa, najis. Kalau air itu ada dua kolah, meskipun habis dipakai oleh binatang, tetap tidak najis. Berarti artinya air sedikit kecampuran najis langsung jadi najis. Kamu bikin minum sirup 1 gelas, belum sampai diminum, ada tai cicak jatuh, blek. Nah, maka seluruh air itu najis, karena airnya sedikit. Termasuk yang air adalah gorengan, minyak. Maka kalau habis goreng itu sebaiknya ditutup. Habis goreng bala-bala, atau bakwan jagung, airnya kan sisa banyak, atau biasanya goreng kerupuk ya, yang si airnya minyaknya banyak. Lupa tidak ditutup. Besok pagi mau dipakai goreng, lah kok ada cicak mati di situ. Nah, bangkai. Maka seluruh minyak di wajan itu hukumnya najis. Tuh. Tapi kalau airnya banyak, lebih dari 2 kolah, misalnya air empang, luas empangnya, kayak sini apa, kolong acit ya. Kolong kepo, yang dipakai PDAM itu kan, nah, itu kan luas. Ada burung terbang, berak situ, plok. Nah, itu tidak pengaruh, tetap itu masih bisa dipakai bersuci. Karena airnya banyak, karena tidak mempengaruhi perubahannya. Nah, kalau misalnya yang berak itu burung rombongan berapa ratus itu berak semua. Sampai kolong itunya berubah bagaimana nanti di belakang. Aukana atau ada, hadisnya belum selesai tadi. Wa fi lafzi Abi Dawud dan di dalam lafadznya Syekh Abi Dawud, fa innahu maka ada kata fa innahu maka sesungguhnya air itu layan jusu tidak najis. Ini nanti keterangan berikutnya yang nomor 7 itu diantaranya. Al-falat, bil falat tadi keterangannya apa maksudnya al-falat? As-sahra, padang pasir, padang tandus.
wanahuha dan semisalnya atau lapangan luas gitu. Yanubuhu apa artinya yanubuhu? Artinya yaridu alaihi, sudah dipakai oleh as-siba, binatang. As-siba itu apa? Kullu malahu nabun, setiap binatang yang punya taring. Nab yuftarosu yang dipakai mencengkeram apa bihi naumihi dari tidurnya. Fala yaghmis, maka jangan mencelupkan yadahu tangannya fil ina'i dalam wadah hatta yasilaha sampai membasuh tangan itu salasan 3 kali. Kamu bangun tidur, ada air cuma seember kecil, jangan langsung kamu celupkan bleng gitu. Nah, maka sisanya jadi mustakmal. Yang bahaya kalau tanganmu kena najis, maka tangan itu masuk semua jadi najis. Sebaiknya disiram, dibasuh. Fa'innahu karena sesungguhnya ahad itu la yadri, tidak tahu aina di mana batat semalaman apa yadu tangannya. Karena ketika tidur ini kita tidak tahu tangan kita ini kemana-mana. Megang najis juga tidak tahu. Faqadnaha maka sungguh melarang siapa Nabi al-mustaiqidho. Al-mustaiqidho pada orang yang bangun min naumihi dari tidurnya. Melarang anil ghamsi mencelupkan tangan khasyata talawusi yadihi. Khasyata talawusi yadihi, karena takut bercampur tangannya, bercampur bin najasati dengan najis. Maka Nabi ngelarang kamu bangun tidur tahu-tahu langsung celup. Nah, karena tidak tahu, siapa tahu pas tidur tadi ngerayah kemana-mana kena najis, apalagi yang apa itu waletnya banyak itu. Ya, ghairil mar'iyati yang tidak kelihatan. Wa maklum dan maklum anna najasata bahwa najis ghairil mar'iyati yang tidak kelihatan itulah tughayyiru tidak bisa merubah alma'a air. Falaula annaha seandainya sesungguhnya najis itu tunajjisuhu menajiskan air bimujarradil mulaqati sebab bersentuhan saja lam yanhahu maka Nabi tidak melarangnya andalika dari mencelupkan tangan. Seandainya ini tahu kita ada najis, ya jelas nggak akan dicelupin kan. Nah, tapi bangun tidur kan suka nggak sadar. Bangun tidur udah disiapin nasi goreng. Kadang-kadang disiapin bala-bala. Lupa baru langsung comot aja. Padahal tadi habis buat usap iler. Nah gitu loh. Maka jangan langsung. Aukana kullataini, balik ke atas di atas garis. Aukana atau ada apa air itu kullataini 2 kolah fataghayyara lalu berubah air itu. Gini. Tadi kalau air sedikit kena najis, mau itu berubah mau kagak otomatis jadi najis. Lalu bagaimana kalau air itu banyak 2 kolah lebih? Nah, seperti kobangan air tadi, kolam. Selama air itu kena najis tidak menyebabkan berubah, maka tetap air itu suci mensucikan. Tapi kalau sampai berubah itu salah satu dari 3 saja. Salah satu saja
sudah jadi najis. Berubah apa? Warna, bau, rasanya. Contoh, air rangku itu kan asalnya warnanya warna tanah ya. Coklat tanah. Begitu dekat pasar, nah, orang buangnya kan macam-macam di situ. Berubah jadi kedel, agak hitam. Nah, dan itu berubahnya rata. Maka itu jadi najis. Termasuk apa biasanya itu pabrik itu apa namanya? Limbah. Sungai yang kena pembuangan limbah pabrik itu juga menyebabkan jadi najis. Maka kalau kamu mau mandi di kolam di kampung-kampung itu tengok dulu airnya berubah apa tidak. Nah, lo kalau sahang sih nggak apa-apa. Masalah ini yang najis tadi lo. Kalau sahang kan nggak najis. Misalnya di situ ada pohon yang biasa burung di situ kan. Nah, ini kan kayak bau tai itu misalnya di situ. Nah, juga usah diteruskan, jangan mandi di situ. Berarti itu berubah. Kita lihat kolam kurung yang nomor 7 di bawah. Dalilnya apa itu? Wa dalilul ijma'. Wa daliluhu adapun dalilnya yang nomor 7 itu, yang 2 kolah dan berubah, itu al-ijma'u kesepakatan para ulama, ijma'. Qala fil majmu', qala berkata siapa orang, siapa pengarang, fil majmu' di dalam kitab majmu'. Pengarangnya siapa? Qala Ibnul Mundir namanya, Ibnul Mundir. Ajma'u sepakat para ulama annal ma' al-qalil bahwa air sedikit awil kasir atau banyak idza waqa'at jika jatuh fihi di dalam air apa najasatun najis, air banyak atau dikit kalau kemasukan najis faghayyarat maka lalu merubah apa najis ta'man rasanya au launan. Loh, kata-katanya au berarti salah satu, tidak mesti komplit perubahannya. Ta'man rasanya, au launan atau warnanya, au rihan atau baunya, fahuwa najisun. Maka air itu jadi berubah baunya tok aja sudah najis, apalagi komplit. Warnanya yo berubah, baunya tambah badek, apalagi dijilat. Nah. Wa amma hadis, adapun hadis, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Al-ma'u air itu tahurun suci mensucikan. La yunajjisuhu tidak menajiskannya apa syai'un sesuatu. Ilama kecuali sesuatu ghayyara yang merubah ta'mahu rasanya aurikahu atau baunya itu fadhaifun sanadan lemah sanadnya. Hadis itu lemah sanadnya. Karena lemah sanadnya tidak boleh untuk pedoman hukum. Qala berkata anhu dari hadis siapa Nawawi, Imam Nawawi. Imam Nawawi ini orang Indonesia loh. Nawawi Al-Bantani. Tapi makomnya di Arab. Dulu pernah mau dibongkar oleh pemerintah Arab Saudi. Begitu dibongkar utuh. Jenazahnya, sekafannya masih baru sampai hari ini. Akhirnya nggak berani merubah. Nggak berani mindah. Itu makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Rahimahullah ta'ala. La yasihu tidak sah. Apa ya al-ihtijaju membuat hujjah, membuat dalil bihi dengan hadis itu. Jadi kalau hadis itu dhaif, urusan hukum tidak boleh dipakai. Waqala dan bawu siapa Nawawi. Wa naqala dan nukil siapa al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i.
rahimahullah taala tad'ifahu pada dhaifnya hadis an ahlil ilmi dari ahli ilmu bil hadis dengan hadis yang lain. Titik. Masuk atas garis lagi. Wal kullatani dua kolah itu berapa sih? Wal kullatani adapun dua kolah itu khamsumi'ati ritlin. Nah, ini bukan ukuran kita tapi ini 500 kati. Kita tidak pernah nyebut kati. Kati, ritlin itu kati. Baghdadiyin bangsa Baghdad, Irak. Irak itu kalau nyebut kati, jadi tidak liter. Kalau kita kan ukuran berat itu apa liter atau kilogram kalau benda bukan cair. Jadi kalau sono nyebutnya kati. 500 kati Baghdad. Baghdad itu ibu kota mana? Irak. Daerahnya Saddam Hussein radhiyallahu an. Dulu zaman masih Saddam Hussein sejahtera Irak itu. Kuliah di sana masuk perguruan tinggi apapun gratis. Nggak usah bayar. Bahkan asrama mahasiswa itu semakannya semua dicukupi oleh Saddam Hussein. Asal mau kuliah di Irak. Nah, tapi gara-gara dikhianati, difitnah oleh Amerika, Saddam Hussein kan tuh ditangkap. Sekarang berubah, yang mimpin Irak adalah kaum Syiah. Kaum Syiah di bawah Amerika. Sekarang perguruan tingginya sudah nggak ahli sunnah lagi. Mulai kuliah, biaya hidup semua ditanggung oleh kerajaan, oleh Presiden Saddam Hussein. Sayang waktu itu ketika ditangkap Amerika tidak ada yang belain. Sebetulnya Saddam Hussein itu orang baik, tapi difitnah Amerika, dipolitisir. Dia kan dikatakan penjahat perang dunia kan gitu. Ya itu fitnahnya Amerika. Maju tempatnya maju lagi. Ini kasih tangan Pak Allah. Ganti yang baru nih. Apa Pak ditanglet Pak Allah? Dan si aniku isinya apa Bon? Saddam Hussein itu hebat, ditangkap susah karena replika dia banyak yang mirip Saddam Hussein. Takriban kira-kiranya fil as-sahih di dalam pendapat yang lebih sahih. Nah, karena tadi kan ukuran kati, supaya kita tahu liter, kita lihat di bawah garis nomor 8. Aima yusawi, yakni yang dimaksud dua kolah tadi, 5 kati tadi, aima yakni air, yusawi 500 kati. Yusawi yang menyamai mi'atan 100 watis'ina dan 90 litron takriban. Jadi 500 kati tadi kurang lebih 190 liter. Kalau kayak apa gentong kecil-kecil itu belum ada 190 liter. Apalagi bak mandi yang dibuat oleh pabrik-pabrik luar dari plastik, dari material itu nggak ada 100 liter nggak ada. Bukan treatment. Yang bak mandi, nah itu drum gede itu 200 lebih. Oh yang dulu ya, dulu nggak pernah pakai plastik, saya pakai batako. Ya. Jadi 190 liter. Au saatan, ini kalau diukur pakai batako. Au saatan muka'aban, atau persegi 4 luasnya, tulu khirfihi,
panjangnya kurang lebih mencapai 58 sin mim. Sin mim itu sentimeter singkatan. Jadi kalau dibuat bak mandi gitu, 2 kolah itu berapa? Panjang 58, lebar 58, tingginya juga 58. Itu baru 2 kolah. Kalau segitu, itu harus penuh 2 kolah. Berarti kalau sudah berkurang sedikit, ya nggak ada 2 kolah lagi. Yang lebih aman berarti bikin lebih dari itu. 1 meter, 1 meter, 1. Nah, itu aman. Maka hati-hati, jangan termakan oleh rayuan minimalis. Zaman sekarang dikit-dikit kan bikin minimalis. Tapi nggak sadar kita akhirnya nggak ada 2 kolah, sering pakai mustakmal. Maka yang paling aman, nah sekarang bikin shower. Paling aman itu. Mandinya pakai shower, wudhunya pakai kran. Nah itu aman. Kalau pengen hukumnya bisa suci tapi dengan cara disamak. Kalau zaman dulu sama itu tradisional. Kalau sekarang sudah banyak pabrik penyamaan kulit. Di sini di Palembang itu ada. Jadi termasuk apa? Bangkai apa misalnya buaya. Itu ya. Itu kulitnya itu kalau disamak jadi suci. Begitu disamak suci, ya sama itu proses pengolahan kulit supaya jadi suci. Maka kalau sudah suci jadi tas. Apa kameranya mati nih gua? Maka itu kan ada lagunya, sepatu kulit buaya, tali pinggang kulit ular. Kulit ular juga boleh asal disamak. Awas hati-hati loh, saya bilang suci loh ya, bukan halal loh. Nanti begitu mentang-mentang suci, begitu jadi tas kamu potong, dimasak, dimakan. Suci tapi tidak halal. Bukan, beda ini. Kalau halal itu kaitan dikonsumsi. Tapi kalau suci boleh dipakai. Nomor 9, lihat hadisnya tentang sama. Rawa meriwayatkan siapa muslimun Imam Muslim an Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berkata siapa Abdullah bin Abbas, sami'tu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Saya mendengar Rasulullah bersabda, idza dubigha, apabila disamak apa al-ihabu kulit, faqat tahura, maka bisa menjadi suci. Al-ihab ay al-jildu, makna ihab adalah kulit. Wa dubigha, makna dubigha adalah uzilat dihilangkan, fuduluhu kotorannya, warutubatuhu dan lendir-lendirnya, allati yufsiduhu yang bisa merusak jildun, merusak kulit, baqauhu tetapnya,